Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Izin buka masker ya. Halo, selamat malam buat saudara semua. Beta malam ini mewakili tim dari Hawas 816
di mana kami adalah alumni SKPP yang sudah diselenggarakan ketiga kalinya, dan kali ini terus kedatangan salah satu mau dibilang selebgram bukan, tapi influencer. Dia lebih tepatnya influencer. Olivia Jasso. Halo semua. Beta dari alumni SKPP tahun 2021 yang diselenggarakan di Kota Ambon. SKPP adalah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, di mana segala yang katong lakukan di dalam SKPP itu bertujuan agar bisa menjadi pengawas pemilu dengan sukarela. Nah, malam ini kita akan sedikit menjelaskan tentang badan-badan lembaga yang ada di dalam. Oh ya, kalau boleh malam ini Olive kasih kenal diri dulu ke kamera dulu sebelum kita mulai. Agak tegang-tegang nggak, Mer? Terlalu tegang. Betul sampai sini beta nervous. Iya, Sayang banget. Oke, halo teman-teman semua, Beta Olivia Jasso dan Beta adalah founder The Mulung, itu komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Yoi. Dan aktivitas juga selain di lingkungan, biasa buat konten-konten yang membahas soal isu-isu sosial yang ada di Maluku. Salah satunya? Salah satunya nanti dong lihat di Kartope Maluku, Sa. Oh iya, Kartope. Jangan lupa follow official The Mulung sama Kartope Maluku di Instagram. Jadi malam ini Olive, sebenarnya kita mau bahas tentang apa itu tentang penyelenggaraan pemilu. Jadi di dalam penyelenggaraan pemilu ini ada 3 lembaga yang bertugas untuk mengawasi, bukan saja tapi sebagai penyelenggara. Yang pertama tuh, pernah dengar KPU nggak sih? KPU kayaknya dari dulu. Dari dulu. KPU kayaknya. Jadi KPU itu dia petugas untuk di penyelenggara. Yang kedua tuh ada Bawaslu. Kalau Bawaslu tahu? Bawaslu, Badan Pengawas. Iya betul. Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas. Jadi kalau KPU dia petugas sebagai penyelenggara, Bawaslu ini dia petugas sebagai pengawas. Jadi dia yang mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu. Dan yang ketiga itu DKPP. DKPP ini dia punya tugas sebagai penjaga kode etik. Jadi kalau ada KPU ataupun Bawaslu yang melakukan pelanggaran di tengah-tengah penyelenggaraan yang terjadi di tengah pemilu ataupun pilkada, yang bertugas untuk memberikan sanksi kepada KPU dan Bawaslu adalah DKPP. Baru pernah dengar tak? Beta lagi. Beta kalau kabar sih, sekolah berarti sinto DKPP itu apa? Ternyata Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi. Oke. Jadi malam ini beta mau tanya pendapat Olive tentang pemilu selama ini yang pernah pilih kamu? Sudah berapa kali pilih? Pilih itu dari Pemilu 17 kan? 17 berapa kali? Sekitar 17, 18, 19, 20, 21. Oh berarti kemarin 2019 pilih dong? 2019 Pilih, pasti. Harus sebagai warga negara yang baik tuh. Iya, kita Katong harus ikut. Katong punya Hak suara, yoi. Gitu. Tapi kadang-kadang juga salah sih. Selama Olive ikut pemilu, apa yang menjadi apa ya? Kan Olive nih aktivis lingkungan juga. Dia punya dari dampak dari pemilu ke tengah-tengah masyarakat. Ini beta tanya dari Olive kan bukan kader ataupun bukan apa ya, tim sukses begitu tak? Orang awam dalam dunia politik nih. Jadi beta mau tanya, kalau dia punya dampak, contoh kalau kayak Olive di lingkungan, dia punya dampak dari pemilu ke lingkungannya itu apa? Yang paling sangat nampak sih soal Keresahan ya, kita bicara tentang keresahan. Spanduk itu di mana-mana ada, ya ampunnya, biasa ada pemilu juga tetap spanduk ada ucapan ini ucapan itu, apalagi pas pemilu semua calon dong sudah pampang dong punya kata-kata mutiara di spanduk di mana Janji-janji begitu, janji-janji, yoi. Memang janji itu selalu manis sih, jadi Tapi pelaksanaan? ada yang manis, ada yang kan sih semua apa gitu. Jadi kalau di lingkungan ya, kita lihat
problem juga, terus pengen kayak teman-teman yang terjun ke dunia politik, misalnya yang mengikuti Tim sukses lah, tim sukses, terus sekarang bapak-bapak. kan zamannya digital Hmm. gitu-gitu, jadi kayaknya apa ya, mainnya gitu sudah seng-seng atau pasang-pasang spanduk lah di mana-mana, karena akan punya dampak juga ke lingkungan. Kita biasa bersih-bersih pantai, yang paling banyak juga di pesisir tuh ya Sampah plastik, spanduk-spanduk sampah plastik, dan spanduk plastik. iya, spanduk-spanduk itu. Jadi memang cukup meresahkan juga kalau dari pemilu di lingkungan gitu. Tapi kalau dari pengalaman sendiri soal pemilu, waduh, dulu yang masih awam, kira-kira calonnya seperti apa atau calon ini seperti apa, kita cuma ikut orang tua mau sa. Jadi kalau dari orang tua di Tim satu, satu, kalau bapak su pilih katanya mesti ikut satu rumah begitu. anak-anak juga ikut lah. Oh, saya sekarang kan su bisa su besar, su bisa Besar, pikiran su bisa terbuka untuk memilih calon mana yang baik dan mana yang tidak toh. tapi kadang-kadang tuh terlalu menipu. Saya mau kampanye kadang-kadang dari awal gitu, jadi ya bagaimana ya, kita jadinya Kurang serak begitu. percaya gitu sekarang. Sampai kadang-kadang mau jadi golput tapi bisa golput juga ya. Punya pikiran untuk jadi golput ya, tapi sedih tidak tahu menjadi Warga negara yang baik memilih. Iya, betul. Katong warga negara satu kali beta kasih ingat warga negara yang baik tuh harus memilih. Betul sih. Yang kedua nih beta mau tanya Pak Rolif. Kan sudah tahu Bawaslu pengawas pemilu. Harapan Olive untuk pengawas di lapangan nih kayak bagaimana bekerja, harus jujur atau bagaimana? Itu harus jujur ya? Harus jujur sekali dari Karena itu penting. pengalaman yang kita dapat juga kayak di daerah-daerah, kebetulan juga sendiri di orang Serang, Ah, kayak banyak sekali cerita di Katong punya kampung, Iya. di daerah dulu ya, pagi-pagi subuh-subuh tuh biasa orang ada datang orang toki pintu begitu. Oh, kalau dia bahasa gaul apa serangan fajar. serangan fajar, jadi toki pintu tuh buat Jadi akan kesimpulan 50.000 bikin sengsara 5 tahun. ya. Itu sebenarnya paling aneh. Tapi beta sih tahu sekarang masih ada kasih, tapi itu cerita yang waktu itu dulu. Jadi paslon mesti perketat begitu. Ya semoga teman-teman yang terjun ke situ, yang menjadi kader-kader bisa punya peranan yang sangat-sangat aktif gitu untuk mengawasi hal-hal seperti itu. Sekarang sih kayaknya serangan fajar susah yang terlalu nampak, tapi lebih ke permainan apa ya, tim sukses gitu. Oh gila. Kalau itu kata sih bisa heran. Kalau itu kata sih bisa heran. Jadi kayak teman-teman yang memiliki power cukup besar di masyarakat, kita sih tahu kenapa sampai dong akhirnya Terjun. terjun ke dunia politik yang maksudnya curang ya, bukan banyak maksudnya Pentingan begitu toh? yang punya kepentingan. Dong menggunakan itu untuk mengontrol atau apa ya, Bisa. bukan Intimidasi toh. mengajak Mengajak orang yang masyarakat. mungkin masih awam dengan dong punya power itu, akhirnya dong salah pilih. Jadi katong punya keinginan memilih pemimpin yang lebih baik ke depan, malah ternyata song gitu dapatnya Hancur. dapatnya yang ini karena pengaruh dari teman-teman yang punya power Iya. itu. Harapan ke Bawaslu ini apa sebenarnya? Dari teman-teman muda nih sekarang powernya luar biasa. Beta juga masih muda, beta berharap sih Beta pikir kata kepala 3. Oh saya enggak. mesin anak. Just kidding. Jadi berharapnya sih teman-teman yang dari Bawaslu, terus kita teman-teman yang bergerak di masyarakat juga, yang terjun ke masyarakat, kalau punya kerjasama yang baik nih. Iya. Teman-teman dari Bawaslu juga harus percaya kata orang, teman-teman yang di masyarakat, apa nih, kasih hal-hal yang baik supaya kata juga terjun ke Masyarakat kesan ke pribadi tuh baik begitu. ya pokoknya dong apa yang dong dapat dari maksudnya belajar atau apapun bisa bagi ke kata orang, supaya katong juga sering terdoktrin dengan hal-hal yang negatif. Yoi. Dan apa yang katong sampaikan buat masyarakat juga itu yang positif, supaya sing salah pilih ke depannya. Iya sih. Karena kebanyakan tuh kan yang ditakutkan tuh memang serangan-serangan fajar. Kalau petugas pengawas lengah. Ya bagaimana? Ada bilang tadi tuh gara-gara 50.000 merusak 5 tahun ke depan.
ternyata saya tercapai dan terjawab gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kru di belakang? Dari tim Awas ada masukan? Ada pengalaman kayak dapat sogok begitu kan? Kalau pengalaman dapat sogok Jujur. secara pribadi langsung ya kayak dikasih duit gitu kayaknya seng, tapi secara beta tahu ini tujuannya kemana gitu. Karena kebetulan kan beta punya satu komunitas yang cukup banyak orang di situ. Seng, dari maksudnya beta lihat kaum muda juga Olive punya lumayan untuk menggerakkan orang-orang. Contoh kayak Demulung saja yang Olive bikin tuh, itu dari dalam Demulung punya anggota itu saja bisa untuk pakai suaranya. Jadi beta mohon katanya dari jangan sampai jadikan money politik. Itu Ya, itu yang paling penting. Itu pengalaman yang sering sekali beta dapat, bahkan sampai sekarang sih kayak dari teman-teman yang bergerak, maksudnya yang masuk di dunia politik, beta rasa dong mendekati beta ada hal lain maunya begitu yang ingin dicapai, bukan apa bukan pure untuk bukan membantu untuk benar-benar peduli dengan lingkungan gitu, karena terus ajak beta untuk masuk politik. tapi memang belajar politik tuh sih masalah. Katong kehidupan hari-hari juga sudah pasti harus ada berpolitik. Tapi politik yang seperti apa dulu? Politik tapi bersih lah. Untuk masuk dalam partainya memang sering sekali diajak, bahkan kayak Liv 2024 maju juga. Ada keinginan ke situ? Seng lo. Dulu sempat kayak kira-kira kalau beta maju dalam dunia politik, pemilihan jadi beta menang gak seng begitu? Bukan menang atau seng, beta bisa bikin perubahan seng gitu. Tapi makin kesini beta lihat kalau misalnya beta cuma sendiri dengan beta punya idealisme atau visi misi, ketika beta masuk beta seng ada punya power di situ, karena yang melawan beta tuh orang-orang yang sevisi misi dengan beta. Jadi tapi beta pikir kalau Olive maju 30.000 followers kayak bisa kawan tuh. Bukan masalah suaranya, tapi beta mau kerja di dalamnya. Oh ya bisa. Di situ bisa kasih. Jadi makin kesini kayaknya pikiran itu beta buang jauh-jauh. Biar beta kerjanya di luar saja, yang harus memang kalau ada yang bilang kalau mau katong merubah satu hal, katong harus ke dalam situ. Tapi menurut beta yang harus juga banyak yang gagal juga kan. Katong bisa mempercayai teman yang memang dong punya fokus di situ. Kalau beta mungkin lebih keluar gitu, jadi katong bisa mengajak teman-teman yang visi misinya sama yang masuk beta sih mau, beta punya dosa sama baik. Dosa. Jangan. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Oh ya. Sesuai katong pun tema demokrasi dan cinta lingkungan, Bapak kan sudah terjun di dunia lingkungan. Nah, beta mau tanya ke kakak dong, coba menurut kakak pandangan tuh bagaimana supaya hari ini mungkin ada kan podcast orang terbesar di Kota Ambon bisa lihat, kakak punya saran para orang-orang yang politiknya yang kayak tadi kita bilang bahwa dong mau kampanye, dong pakai slogan semua, lalu dong bikin rusak pemandangan, saran par dong juga kakak, maksudnya kakak bikin saran supaya jangan bikin rusak lingkungan begitu. Itu paling bagusnya sampah itu mau diapakan gitu. Oh iya betul. Oke. Ini memang jadi yang tadi katong Katong bahas soal keresahan anak-anak lingkungan soal spanduk-spanduk. Ini yang beta baru dapat juga kemarin-kemarin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dong menyarankan dan meminta kepada semua pihak yang pemilik usaha untuk bikin spanduk selamat ulang tahun buat Kota Ambon. Katong selamat ulang tahun dengan doa saya bisa toh? Bisa. Itu lebih efektif, lebih bagus. Kalau apa ya, spanduk katong ini realistis kayak yang punya usaha di Kota Ambon berapa ratus orang sih atau ribuan bahkan. Ribuan lah. Kalau semuanya bikin spanduk, akan punya sampah habis itu kemana gitu. Hancur. Jadi bukan cuma pada saat hari-hari besar, tapi malah hampir setiap hari spanduk beda-beda setiap hari yang beta lihat di jalan-jalan, apalagi pas pemilu gitu. Jadi katong menggunakan media sosial sekarang sudah paling efektif untuk menjangkau masyarakat, bahkan anak-anak muda. Kalau mungkin di daerah-daerah yang susah internet, bahkan untuk menjangkau dengan media sosial agak susah, mungkin sih masalah kalau pakai spanduk untuk memperkenalkan calon-calonnya tuh seperti ini. Tapi sampahnya itu
katong harus mikir dulu ini sampah-sampah ini katong jadikan apa lagi. Paku-paku tertinggal di pohon, Nah, itu masalah. tali-tali, dong sing cabu. Tali-tali Itu kan bahkan merusak kayak lingkungan toh. Di jembatan Merah Putih sayang dong ikat bendera Hmm. partai sepanjang jembatan gitu. Kita khawatir kalau misalnya ada angin kah, ada Orang jatuh dengan motor kan. pokoknya Karena ada mungkin- anginnya ke laut, bahkan yang lihat sendiri kayak di lapangan ya banyak sekali sampah-sampah dari Iya. spanduk-spanduk itu. Jadi katong lebih bijak untuk menggunakan media sosial sekarang sih. Maksudnya bijaknya ya katong memanfaatkan akang gitu. Apalagi teman-teman muda, beta yakin sih teman-teman muda di Kota Ambon tuh hampir semua punya media sosial ya. Iya. Jadi kampanye itu menggunakan itu, banyak teman-teman punya followers banyak, kamu gunakan dong saya Gunakan kesempatan sebaik-baik kesempatan. mungkin. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur untuk bikin spanduk banyak-banyak, abis Hmm. itu berpikirlah abis spanduk itu dong lepas dikemanain, karena sampah di Kota Ambon yang masuk lah satu hari 70 ton di TPA. Apalagi kalau dekat-dekat pemilu begitu kan spanduk itu naik kiri kanan toh. lebih banyak lah pasti. Setelah pemilu kan dong sing cabu juga. Dong sing cabu spanduk-spanduk dari itu orang Sampai akan rusak sendiri. rusak ya, sendiri. Sobek-sobek akhirnya Sobek-sobek, jadi sampah plastik jatuh. sampahnya jatuh di mana-mana. Apalagi Jadi- bahaya sampah plastik kan sing bagus. Jadi memang itu sih dari pemerintah sendiri, dari dinas-dinas terkait, katong sekarang di dunia yang modern, jadi menggunakan Media sosial saja. solusi yang paling baik. Susah bikin kotor dari sampahnya sendiri. Terus kayak pemandangan tuh beta ini agak sedikit sinis, tapi beta by jalan tuh mau lihat Ambon tuh bagus-bagus, bukan lihat dong muka sepanjang jalan. Bisa. Sangat Jadi, betul. Jadi itulah buat katong punya orang-orang di atas yang mungkin punya kebijakan yang lebih menggunakan media sosial yuk gitu. Ini sekarang 2021 loh. Semua 5G baru sing mulai mungkin 2024 ini pemilihan serentak ya. iya. 2024 besok nih pemilihan serentak. Gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada? Politisi yang dikagumi. Politisi, salah satu politisi yang dikagumi. Aduh, Saya jadi masalah. Bukan bahaya tapi dong kan pemilih awam. Kalau ketong kan sing boleh berpihak kemana-mana. Dong pemilih awam. Maksudnya di dalam Maluku sendiri atau di Nasional Maluku, tokoh yang sangat menurut Olive, tokoh politik yang sangat inspiratif. Siapa ya? Mungkin siapa? Lebih ke kinerjanya sih. Kinerjanya lebih ke siapa? Kayak Ahok, tapi dia kan sering terlalu Sekarang dia susah di politis lah. Dia sing menteri juga. Dia menteri apa? enggak, dia di Dia Pertamina, dia kepala Pertamina, direktur Pertamina. Sayang itu bukan menteri. Kalau Seng tokoh politik yang sekarang sih. Kalau di Maluku sendiri Ibu Ana Latukonsina sih. Oke. Mengagumi beliau, maksudnya sosok perempuan yang Ibu Ana sangat dikagumi. iya, kita cukup mengagumi Beliau. Ibu Ana Latukonsina dengan kinerjanya. Oke, siap. Mungkin ada lagi? Mungkin dari Kakak Oli pada Pesan buat milenial terkait Oh iya betul. 2024 kira-kira bagaimana? Bukan saja tentang demokrasi tapi juga tentang lingkungan supaya bisa menjaga lingkungan. Tapi sekaligus ada demokrasinya di dalam gitu loh. Oke, teman-teman milenial, buat katora-katora juga di sini masih Oh, masih banyak beta sekali. setua. Harapannya untuk pemilihan umum serentak nanti 2024, katong bijak untuk menggunakan katong punya suara. Oke. Karena beta sendiri berpengalaman ya salah memilih, akhirnya kayak kesal-kesal Menyasal sendiri. begitu toh? Menyasal dengan pilihan. Jadi kayak pas lihat kerjanya yang katong pilih tuh kayak aduh kenapa waktu itu kita pilih dia sih gitu. Jadi memang sebelum katong memilih seseorang atau satu pihak gitu, katong sudah benar-benar tahu dia tuh seperti apa. Yoi. Harus paling penting, harus pengenalan karakter itu paling penting. Harus cari tahu dulu benar-benar terus supaya katong yang salah pilih. Terus Pesan buat lingkungan, jangan golput ya. jangan golput. Jangan golput. Jangan buang sampah pemilu tak keruang. Ya, Itu paling penting. Jadi ini pasti sangat rame sekali pas 2024 2024 karena serentak tuh, serentak. Ini wali kota, gubernur, presiden. Bahkan. Jadi anggota dewan juga. yes, jadi punya suara Iya. dan Jaga lingkungan lah. jaga lingkungan selalu buat teman-teman yang memang mungkin terjun ke dunia politik dan tugas nanti untuk
pasang spanduk dan yang Oh. lain-lain. Jangan paku-paku di pohon-pohon lah. Karena kalau mau buka ya cabut di paku-paku lah. Jangan bikin Kasihan. sampah besi itu. Iya, kasihan toh. Jadi itulah harapannya katong bijak saja sih menggunakan katong punya suara dan bijak dalam hal peduli dengan lingkungan. Yoi. Oke, mungkin itu saja. Katong closing. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Dan mungkin ada dari Olive mau enggak? Closing. Apa tuh? Biasanya slogan dulu. Terus Slogan. Oh, slogan. 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 SKPP boleh dan juga Boleh. Kalau SKPP nanti beta, karena beta kan alumni SKPP, mungkin beta bilang masyarakat awam untuk awas untuk apa? Boleh diajar supaya kata dua sama-sama gitu. SKPP itu slogan apa beta? kalau beta bilang SKPP boleh dan dua bilang Awasi, cegah dan tindak. apa Tiga dan Cegah dan tindak, ingat oke, siap. SKPP, awasi dan tindak. Terima kasih banyak-banyak. Dah. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa.